Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kembali kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih membahas tentang adab-adab safar ya. Kata beliau, faslun fis safaril mubah. Pasal tentang safar yang mubah. Kata beliau, min aqsamis safar an yakuna mubahan. Di antara safar ada yang sifatnya mubah saja. Mubah itu artinya apa sih? Mubah itu artinya tidak sunnah, tidak makruh, tidak wajib, tidak haram. Artinya boleh-boleh saja. Dan tentunya sesuatu yang mubah itu Pak, tidak diberikan pahala. Kecuali kalau disertai dengan niat yang baik. Ya. Apa contohnya safar yang mubah? Kasafarit tafarruj wa tanazzuh. Yaitu seperti safar hanya ingin tanazzuh, tamasya. Ini ingin misalnya istilahnya healing, Mbak, healing. Iya. Apa tuh healing? Ya, biar menghilangkan stres, pergi ke gunung, ya. Melihat pemandangan yang indah. Nah ini, seperti ini boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Iya. Fa'amma siyahatu fil ardi la li maqsudin wala ila makanin ma'rufin fa innahu manhiyun anhu. Adapun kalau siyahah itu bepergian di muka bumi tanpa ada maksud tertentu dan tidak pula kepada tempat-tempat yang ma'ruf, yang di situ ada kebaikan, maka itu terlarang. Apalagi kalau misalnya kita ya, perginya kemana Pak? Ke negeri kafir. Ke negeri kafir misalnya mau cuma jalan-jalan aja. Maka yang seperti ini akhwat Islam tidak boleh. Iya. Faqad ruwina min hadithi Tawus anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah diriwayatkan kepada kami dari hadis Tawus bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la rahbaniyah wala tabattul wala siyahata fil Islam. Tidak ada rahbaniyah. Apa rahbaniyah, Pak? Rahbaniyah itu artinya kependetaan. Nggak mau kawin, nggak mau nikah. Iya. Wala tabattul. Dan tidak ada tabattul. Tabattul itu artinya sama dengan rahbaniyah. Ya, dia menyendiri, nggak mau nikah, khusus mau ibadah saja. Ya. Wala siyahata fil Islam. Dan tidak ada siyahah dalam Islam. Siyahah itu jalan-jalan, ya. Tanpa ada maksud tertentu, cuma sebatas mau apa? Senang-senang saja, mau enak-enakan saja. Iya. Ikhwatul Islam. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Mas-siyahatu minal Islam fi syai' wala min fi'lin nabiyyin wala salihin." Siyahah dalam Islam, siyahah itu tidak termasuk dalam Islam dan tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan tidak pula orang-orang saleh.
Walianna safar yushattitul qalb, kata beliau. Karena kalau kita selalu safar, bepergian sana sini, Pak, itu menyebabkan hati kita jadi apa? Pikirannya bercabang-cabang sana sini. Tidak bisa fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi lil murid an yusafir illa fi talabi ilmin aw musyahadati syaikhin yuqtada bihi fi siratihi. Maka tidak selayaknya bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat untuk safar kecuali dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu misalnya, atau duduk di majlis seorang syekh, bertemu dengan seorang ulama yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Yang jelas kita berusaha Bapak sekalian ya, jalan-jalannya kita itu ada nilai manfaat. Baik manfaat yang sifatnya duniawi maupun sifatnya ukhrawi. Namun tentunya manfaat ukhrawi itu yang lebih besar lagi. Adapun kalau kita jalan-jalan doang, gak ada manfaatnya, ini lebih baik ya kita tinggalkan. Iya. Kata beliau, walis safar adabun ma'rufah madhkuratun fi manasikil haji wa ghairiha. Dan safar ada adab-adab yang hendaknya kita ketahui. Apa adab-adab safar ya akhi, orang yang ingin pergi safar jauh ya, bepergian jauh. Min dzalik an yabda'a bi raddil madzalim. Kita mulai dari apa? Mengembalikan kezoliman-kezoliman. Kalau kita ngambil harta orang misalnya, kalau kita ngambil tanah orang misalnya, kalau kita mengambil barang milik orang lain misalnya, maka yang seperti ini akhwal Islam wajib kita kembalikan, karena itu hak orang lain itu. Wa qada'id duyun, juga berusaha bayar hutang, lunasi itu. Karena kita tidak tahu kita akan balik lagi apa enggak, kita akan selamat apa enggak, hanya Allah yang Maha tahu. Bisa jadi pesawatnya jatuh lah, atau kita naik mobil bisa jadi tabrakan lah, atau kita misalnya naik ya kapal laut tenggelam lah, dan yang lainnya. Wa idadin nafaqah liman talzamuhu nafaqatuhu. Dan mempersiapkan nafkah buat siapa? Buat orang yang memang wajib dinafkahi. Artinya kalau kita mau safar jauh, mau umroh, kayak haji, kayak apapun yang lain, wajib kita berikan kepada anak dan istri kita nafkah yang cukup sampai kita pulang. Waraddul wada'i, demikian pula mengembalikan barang-barang titipan. Kalau misalnya ada orang nitip kita ke kita misalnya, iya. Waminha, di antara adab safar apalagi? An yakhtara rafiqan salihah. Pilihlah teman safar yang soleh, Pak. Ini penting sekali, karena kalau teman safar kita tidak soleh, seringkali mengajak kita kepada keburukan. Tapi kalau teman safar kita soleh, Masya Allah, mengingatkan kita ketika lalai. Iya. Wa yuwaddi al-ahl wal asdiqa. Dan kita ya memberikan taudi. Taudi itu artinya selamat tinggal gitu. Ya, kepada istri, teman-teman, artinya kita beritahu mereka, teman-teman kita, bahwa kita mau safar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita yang mau safar, Pak, kita ucapkan kepada teman-teman kita yang kita tinggal apa, Pak? Astaudiullah, ya, apa namanya? Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin hilang titipannya. Nah, kita yang ditinggal disunahkan mengucapkan apa kepada orang yang safar? Astaudiukumullah. Ya. Apa namanya? Subhanallah. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik.
Astaudi'ullah dinak. Ya. Aku titipkan agamamu kepada Allah. Wa amanatak, dan amanahmu. Wa khawatima amalik, dan pengakhiran akhir daripada amalanmu. Dan juga kita doakan Pak orang yang safar dengan doa apa? Ghafarallahu dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Ya. Wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kamu di mana saja kamu berada. Iya. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan doa seperti itu atau mirip seperti itu ya. Saya agak lupa itu. Jadi sunnahnya begitu ya. Kalau kita mau safar pergi jauh, kita yang mau safar mendoakan teman-teman yang kita tinggal, istri kita, anak kita. Demikian pula orang yang ditinggal pun mendoakan. Kalau kita kan seringnya apa? Fi ama, ucapan fi amanillah nggak ada dalilnya. Ucapan fi amanillah untuk orang yang safar tidak ada apa? Dalilnya. Jadi yang lebih baik, yang sesuai yang Rasulullah ajarkan aja tadi. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ya, hafal enggak? Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ya. Ya, kemudian kita doakan, Pak. Kita doakan dengan doa apa? Tadi zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah menambahkan kepada kamu ketakwaan. Wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta, dan semoga Allah mudahkan kamu di mana saja kamu berada. Nah, ini yang kita doakan buat orang yang sedang apa? Yang mau pergi safar. Ya. Masya Allah ya, Islam itu indah, Pak. Islam itu isinya saling mendoakan di antara kita, Masya Allah. Orang yang mau safar meninggalkan mendoakan orang yang ditinggalkan pun mendoakan yang pergi safar, Masya Allah. Iya. Kita lanjutkan, kata beliau, wa minha an yusalliya salatal istikharah. Di antaranya, hendaklah ia salat istikharah sebelum berangkat. Kenapa kita disuruh salat istikharah, Pak? Supaya kalau memang itu kebaikan, Allah mudahkan. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis salat istikharah itu apa? Idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang dari kalian berniat untuk melakukan sebuah perkara, tuh lihat. Apabila salah seorang dari kalian berniat untuk melakukan sebuah apa? Perbuatan. Fal yusalli raka'ataini dunal fardhah. Hendaklah ia salat 2 rakaat selain salat fardu. Kemudian setelah selesai salat, ucapkan doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi, ya, faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fi
Wa in kana hadzal amru syarran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi asrifni anhu wasrifhu anni waqdur lil khairu haitsu kan thumma raddini bih. Masya Allah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau pilihan dan aku mohon kepada Engkau kemampuan dan aku mohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang agung, ya Allah. Karena Engkau mampu sementara aku tidak mampu. Engkau mengetahui sesuatu yang gaib, ya Allah. Jika memang perkara ini baik untukku, ya Allah, untuk duniaku, untuk hidupku dan agamaku, ya, baik cepat maupun lambat, tolonglah takdirkan ini untukku. Mudahkan ia untukku dan berkahi padanya. Tapi ya Allah, jika ini tidak baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, cepat ataupun lambat, maka tolong palingkan aku darinya dan palingkan ia dariku. Ya. Kemudian berikan aku takdir yang baik dan jadikan aku ridho untuk apa? Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang aku tidak suka itu. Ini Masya Allah, Pak. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk apa? Istikharah dalam seluruh perkara. Apapun yang kita mau lakukan, istikharah dulu deh. Kecuali kalau memang perkara-perkara itu ya udah jelas-jelas baiknya ya Pak. Iya. Contoh misalnya, saat saya mau pergi umroh, istikharah enggak? Ya janganlah. Kenapa? Umroh jelas baik, haji baik, mau sholat 5 waktu masa istikharah? Ya, kapan kita disyariatkan istikharah? Itu dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu ini baik atau tidak. Ini saudaraku sekalian. Kita lanjutkan, kata beliau, wa an yakuna safaruhu yaumal khamis bukrah. Dan sebaiknya berangkat safarnya itu hari Kamis pagi. Ya, karena memang itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kemudian safar di hari Jumat, ada sebagian ulama mengatakan makruh, namun pendapat yang sahih yang rajih boleh. Karena tidak ada dalil yang melarang. Ya. Waminha faidah selanjutnya, alla yamshiya munfaridan. Jangan kita berkendara sendirian, Pak. Ya. Misalnya Bapak Ibu mau berangkat bawa mobil sendiri aja. Sementara perjalanannya jauh. Jalannya juga sepi, nggak ada orang. Maka yang seperti ini akhwat Islam saudaraku, ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitanan, was-salasatu raqbun. Orang yang berkendara sendirian itu setan. Dan orang yang berkendara 2 orang, 2 setan. Yang disebut berkendara itu berapa? 3 orang, kata Rasulullah SAW. Ya. Kalau misalnya naik pesawat, saya sendirian, enggak. Di pesawat kan banyak itu, Pak. Ada ratusan. Naik bis banyak orang, enggak masalah. Tapi kalau kita, Pak, ini sih, tolong Pak, anaknya Pak. Kalau ya kita bawa mobil sendirian aja gitu, udah gitu jaraknya jauh, jalan juga sepi, ini Nabi SAW sangat tidak menganjurkan, Pak. Iya, Nabi SAW sangat tidak menganjurkan, kecuali kalau keadaannya apa, Pak? Terpaksa, gimana lagi, supir truk misalnya harus nganterin barang ke mana, ke Aceh, ke mana gitu ya, gimana lagi. Iya.
Jadi adab di antara adab safar alla yamshiya munfaridan. Dia tidak berjalan sendiri. Wa an yakuna aktsaru sayrihi bil lail. Dan sebaiknya kata beliau kebanyakan perjalanan kita di waktu malam. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa bumi itu dilipat di waktu malam. Bahwa bumi itu dilipat kapan? Di waktu malam. Makanya kebanyakan Nabi SAW itu menggunakan duljah dan rauhah. Waktu pagi biasanya ya berangkat sebelum subuh sampai kemudian kalau zaman dulu kan memang nggak ada ini ya. Sampai agak panas mereka istirahat tuh Pak. Ditunggu sampai agak dingin jalan lagi. Terus sampai mendekati pertengahan malam baru kemudian istirahat lagi. Karena kan di zaman dulu Pak kendaraannya pakai apa? Pakai unta, pakai keledai, pakai kuda, ya. Kalau zaman sekarang enak Pak, pakai Innova, pakai Mitsubishi, pakai ya enak, pakai AC gitu kan. Iya. Maka di zaman sekarang ya nggak masalah kalau misalnya kita siang-siang misalnya. Kemudian kata beliau wala yuhmil al-adhkar wal ad'iyah. Selama safar, selama perjalanan, jangan melalaikan zikir-zikir dan doa. Kenapa Pak? Karena doanya orang yang sedang safar itu mustajab. Doa orang yang sedang safar itu mustajab. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Zakar ar-rajul yutilu safar, ash'atha akbar, yamuddu yadaihi ila sama, ya Rab, ya Rab. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang safarnya panjang, ya, rambutnya berdebu dan kusut. Dia mengangkat dua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rob, Ya Rob. Ya, kata para ulama di sini Nabi SAW menyebutkan tentang sebab-sebab diijabahnya doa, Pak. Yang pertama apa? Panjangnya safar perjalanan. Berarti orang yang sedang safar, ya doanya mustajab tidak? Mustajab. Maka pada waktu itu kita yang sedang safar Pak, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Demikian pula zikir. Ya. Idza wasala manzilan aw ala nashjan aw habata wadiyan. Terutama apabila kita melewati tempat tinggi. Ya. Kalau kita melewati tempat tinggi, maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Kalau kita turun, kita ucapkan apa? Kalau naik, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Nih, apa terganggu sama anak ini. Ya, jadi nggak konsen saya. Jadi kalau melewati tempat naik, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Kalau turun, kita ucapkan apa? Subhanallah. Ya. Ini akal Islam. Kadang kita ini Pak, ketika safar itu suka lupa Pak. Wallahi ya. Terkadang kita saat naik pesawat, lalu terjadi turbulen, tuh nggak turbulen Pak. Goncang-goncang ini pesawatnya. Itu kita banyak zikir tuh Pak. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketakutan. Pas aman lagi udah lupa lagi deh sama Allah tuh. Iya. Apalagi depannya ada apa? Ada TV-nya itu kan. Mau nonton film-film apa ini pas turbulen, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketakutan. Jangan kayak gitu, ya. Kita seharusnya selama dalam perjalanan safar, mau naik pesawat, kayak naik mobil, kayak naik kapal, kayak banyak-banyak apa? Zikir, banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa minha an yastashiba ma'ahu ma fihi maslahatuhu kasiwaki wal musti wal mir'ah wal makhalah wa nahwi dzalik. Di antara adab safar, kata beliau, membawa perkara-perkara yang itu maslahat buat kita. Contohnya apa? Siwak buat sikat gigi, sisir buat nyisir, ya, cermin buat ngaca, makhalah itu buat telak mata, dan semua yang kita butuhkan, ya. Faslun fima la budda lil musafir minhu. Fasal sesuatu yang harus dilakukan oleh musafir. Kata beliau, yang bagi lahu an yatazawwada lid dunya wal akhirah. Hendaklah seorang musafir berbekal untuk dunia dan akhiratnya. Ya, seorang musafir hendaklah berbekal apa? Untuk dunia dan akhiratnya. Ya. Amma zadud dunya, adapun bekal dunia, fal mat'am wal mashrab. Berupa apa? Itu makanan dan apa? Minuman. Wa ma yahtaju ilaihi, dan semua yang dibutuhkan. Kalau zaman sekarang ya antum cuma bawa ATM doang gitu kan. Atau bawa duit dan yang lainnya. Iya. Wala yang bagi an yaqul akhruju mutawakkilan fala ahmilu zadan fahadha jahlun. Dan tidak boleh seseorang berkata, saya tawakal aja deh sama Allah, tapi dia nggak bawa bekal. Kata beliau, ini tawakal orang bodoh. Tawakal orang apa? Bodoh. Karena yang namanya tawakal itu apa? Ya, usaha dulu. Baru kemudian apa? Tawakal. Ini nggak ada usaha udah tawakal. Pergi safar nggak mau bawa bekal, nggak mau bawa duit, udah tawakal aja sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Di perjalanan minta-minta ke orang. Akhirnya malah nyusahin apa? Orang. Ya. Fa inna hamlaz zad la yunaqidhu tawakkul. Karena membawa bekal itu sama sekali tidak bertabrakan dengan tawakal. Iya. Ini bekal dunia. Wa amma zadul akhirah. Adapun bekal akhirat. Bahwa ilmu alladhi yahtaju ilahi fi taharatihi wa salatihi wa ibadatihi. Wa ta'allama rukhas as-safar kal qasri wal jam'i wal fitr. Yaitu berilmu tentang apa yang ia butuhkan dalam bersucinya, sholatnya, ibadahnya. Dan ia belajar tentang rukhsah safar, seperti mengqasar, menjamak sholat, ya. Demikian pula berbuka, wa muddatu mashis safar ala khuffaini wa tayammum. Demikian pula berapa lama kita boleh mengusap kaos kaki atau khuf, ya. Wat tanaful lil mashi. Demikian pula sunnahnya bagi orang yang berjalan kaki. Wa kullu dzalika madhkurun fi kutubil fiqh bisyurut. Dan semua itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Penting tuh Pak, ya, kita paham, ya, fikih tentang safar. Kapan kita boleh menjamak dua sholat? Bagaimana mengqasar sholat? Banyak di antara kita belum paham Pak tentang fikih mengqasar dan menjamak. Ya. Demikian pula fikih-fikih yang lainnya. Ya, berupa yang berhubungan dengan bagaimana cara sholat di kendaraan misalnya. Cara wudu di kendaraan kalau ternyata nggak dapat apa? Air misalnya. Bagaimana caranya? Di sana penting sekali itu kita pelajari supaya pas kita safar ya kita bisa beribadah kepada Allah dengan enak. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya. Ya. Kata beliau, wala budda lil musafir min ma'rifati ma yatajaddadu bisababis safar.
bahwa ilmu qiblati wal awqati, dan hendaklah musafir pun juga mengetahui, ya, berilmu tentang hal-hal yang baru, ya, yang update disebabkan oleh safar. Apa contohnya? Yaitu mengetahui arah kiblat. Demikian pula mengetahui waktu-waktu sholat. Ya. Fa inna dzalika fi safar akidun minal hadar. Karena berilmu tentang itu lebih ditekankan orang-orang musafir daripada orang yang mukim. Kalau orang mukim kan kita bisa mendengar kapan? Adzan. Tapi orang yang safar, apalagi melewati hutan, belantara, demikian pula padang pasir, nggak ada adzan dan yang lainnya. Berarti kita harus tahu dong kapan waktu apa? Sholat, kemana arah kiblat. Bagaimana kalau kita bingung arah kiblatnya kemana? Bagaimana kalau ternyata setelah sholat baru tahu, ya, salah, apa yang harus kita lakukan? Apakah mengulang apa enggak? Ini kan harus penting sekali untuk kita pahami, saudara. Ya. Wa istadillu 'ala al-qiblah bin nujumi wasyamsi wal qamar wal riyah wal miyah wal jibal wal majarra ala ma huwa mubayyan fi mawdi'ihi. Dia juga berusaha, ya, mengetahui arah kiblat dengan apa? Melihat bintang, matahari, bulan, angin, air, gunung, ya. Kalau orang-orang tua zaman kita dulu paham tuh, Pak. Karena di zaman dulu nggak ada kompas masalahnya. Jadi mereka sebatas melihat bintang-bintang aja tahu ini arah kemana, ke barat, ke timur, ke utara, mereka paham itu. Zaman sekarang, ya, sudah ada kompas di HP aja, antum bisa install aplikasi itu. Cuma banyak juga sih aplikasinya yang ngaco. Saya pernah pakai aplikasi itu, kata aplikasi ke sono gitu, Pak. Apa habis sholat, kata orang kampung situ, salah Pak, sebelah sono, ya, kata aplikasi ke sono. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa ya'tabirul jibal bi anna wujudaha jami'aha mustaqbilatal bait. Demikian pula ia menjadikan gunung-gunung patokan semua untuk menandai ini Ka'bah. Apa ini arah kiblat. Kata beliau, wa amma ma'rifatu awqatis salawati fala budda minha. Adapun mengetahui waktu-waktu salat, maka ini harus bagi seorang musafir. Wa waqtu dhuhri yadkhulu bi zawali syams. Waktu zuhur kapan mulainya? Waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Apa sih tergelincir itu, Pak? Jadi kalau matahari pas di tengah, ya, nah kemudian dia mulai condong ke arah barat. Nah, itu namanya tergelincir. Dan itu bisa kita melihat dengan cara melihat bayangan kita, Pak. Kalau bayangan kita sudah mulai condong ke arah timur, berarti matahari sebelah sudah mulai condong ke arah barat. Berarti itu namanya sudah tergelincir, Pak. Dan itu waktu sholat zuhur. Adapun kalau misalnya bayangan kita masih tegak lurus, ini belum ada condong kemana? Ke timur, berarti masih pas itu di tengah. Dan itu termasuk waktu yang dilarang sholat. Itu termasuk waktu yang dilarang sholat. Karena waktu yang dilarang sholat ada 3. Apa aja? Antum tahu nggak? Waktu yang dilarang sholat apa aja? Habis asar, ketika matahari terbenam, habis subuh, ketika matahari terbit, dan ketika matahari tepat di atas langit. Ya, ini ingat, ini 5 waktu yang tidak boleh sholat.
Dikecualikan kata para ulama sholat dawatul asbab, sholat yang punya sebab, kayak sholat tahiyat masjid misalnya, atau sholat sunnah wudhu misalnya, maka boleh. Iya. Nah, sholat zuhur, ya. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan, nggak ada jam, tinggal lihat matahari aja. Lihat bayangan kita. Kalau sudah mulai condong ke arah timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya. Falyunsib al-musafir au'udan mustaqiman. Caranya mudah kata beliau. Tinggal tegakkan saja batang kayu. Ya. Wal yu'allim atau wal yu'lim alamat ala ra'si adh-dhil wal yanzur. Kemudian lihat tanda-tandanya. Ya. Maka kalau ternyata sudah mulai condong ke arah timur, tapi sudah mulai tergelincir dan sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur itu ya akhal Islam? Ya. Waktu zuhur itu berakhir ketika sampai bayangan sesuatu itu sama dengan dirinya. Bayangan sesuatu sama dengan apa? Dirinya. Jadi kalau antum tegakkan tongkat nih, tongkatnya panjangnya 1 meter, bayangannya 1 meter, berarti sudah habis waktu zuhur dan mulai masuk waktu apa? Asar. Ya, atas pendapat jumhur, dan itu pendapat yang paling kuat. Ya. Kemudian kapan waktu asar habis, Pak? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa waktu asar habis ketika bayangan benda itu 2 kali lipatnya. Namun pendapat yang sahih waktu asar itu habis ketika matahari telah tenggelam. Sebagian ulama membagi waktu asar menjadi dua waktu. Waktu yang pertama disebut dengan waktu ikhtiar. Ini waktu bagi mereka yang tidak darurat. Yang kedua yang disebut dengan waktu ittirar. Adapun waktu ikhtiar yang pertama, yaitu dari semenjak bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai kepada matahari mulai menguning, sudah menguning. Dan waktu ketika matahari telah menguning sampai terbenam, ini disebut dengan waktu apa? Ittirar, darurat. Khusus buat mereka yang darurat saja. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau waktu maghrib kapan mulai, Pak? Dari semenjak terbenam matahari. Sampai kapan? Sampai hilangnya syafaq merah. Atau kalau lihat di ufuk ya, ketika matahari terbenam tuh ada kemerahannya kan? Itu namanya syafaq, Pak. Nah, ketika syafaq merah sudah hilang, gelap, muncul bintang. Mulai masuk waktu Isya. Sampai kapan waktu Isya selesai, Pak? Waktu Isya ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling kuat waktu Isya itu hanya sampai pertengahan malam. Bukan sampai subuh, bukan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqtul Isya ila nisfil lail." Waktu salat Isya itu sampai pertengahan apa? Malam. Makanya kalau ada ibu-ibu atau bapak misalnya, Ustadz, saya biasanya salat Isyanya saya undur jam 2, Ustadz. Sekalian tahajud. Kita katakan nggak sah, Bu. Kok nggak sah? Iya, karena sholat Isya itu hanya berhenti sampai pertengahan malam. Ya. Adapun pertengahan malam sampai subuh itu bukan waktu sholat apapun. Bukan waktu sholat apapun. Iya. Nah ini. Kemudian waktu subuh kapan mulai, Pak? Waktu subuh dimulai ketika munculnya fajar shadiq. Ada fajar, ada 2 macam loh.
Ada fajar sodik, ada fajar apa? Kadib. Fajar kadib dan sodik bedanya apa? Bedanya apa? Kalau fajar kadib, fajar bohong nih. Ini terang di atas, tapi di ufuk-ufuk gelap. Ya, fajar kadib terang di atas, tapi di ufuk-ufuk apa? Gelap. Makanya banyak orang tertipu. Makanya disebut dengan fajar kadib, karena banyak orang tertipu, disangkanya sudah masuk waktu subuh pada belum. Adapun fajar kadib, dia terangnya di ufuk, gelap di atas. Ya, terkadang ada kemerahan muncul. Mulai dia menyebar, terang. Nah ini fajar sodik, Pak. Ya. Jadi kita kalau misalnya sedang safar, kalau paham tuh tanda-tanda seperti itu, insya Allah mudah, Pak. Iya. Nah ini akal Islam. Kita lanjutkan Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kata beliau, "I'lam anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar huwal qutbul a'zam fid din." Ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu, Pak, ada al-qutbul a'zam. Ya, fid din. Ini ya, al-qutb itu artinya poros. Al-a'zam yang paling besar dalam agama. Bahkan agama tidak akan tegak tanpa amar ma'ruf nahi munkar. Antum misalnya berkata sama teman antum, "Akhi, salat yuk." Ini namanya amar ma'ruf amar ma'ruf. Antum berkata kepada teman antum, "Akhi, antum kok matanya jelalatan sih? Janganlah." Ini namanya ingkarul munkar. Bayangkan kalau kita diam tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Akan merajalela lah kemaksiatan. Tapi dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, tersebar kebaikan, sedikit keburukan. Makanya di zaman sekarang ya akhwat Islam, amar ma'ruf nahi munkar ini ya pelakunya ini dimusuhi. Orang yang berusaha untuk menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah, tentang bahaya syirik. Wah, itu berat, Pak, berat di zaman sekarang. Kenapa? Karena memang banyak orang itu nggak mau diingkari, Pak. Banyak manusia, ya, terkadang afwan aja ya, egonya tinggi. Gak mau diajari, gak mau diingkari. Kalau dia berbuat salah, gak mau ditegur. Maunya udahlah, masing-masing aja lah, lulu gue. Ya, kamu ngapain sih? Perhatian banget sama saya. Nah ini saudaraku sekalian, subhanallah. Emang berat, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar ini berat. Tapi kalau kita tidak lakukan, hancur agama ini, Pak. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa huwal muhimmu alladzi ba'atsallahu bihin nabiyyin. Dan inilah tugas para nabi yang Allah utus. Walau tuya bisatuhu lam mahallatid diyanah. Kalaulah amar ma'ruf nahi munkar ini dilarang, tidak dilakukan, pastilah agama ini akan semakin apa? Musnah. Musnah agama kita ini, Pak. Wa dhaharal fasad, bahkan kerusakan akan merajalela. Wa kharabatil bilad, bahkan negeri-negeri pun akan hancur dan rusak. Penting akal Islam. Cuman tentunya, Pak, jangan sampai, ini kan terkadang kan, Pak, ada sebagian orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu ngaco gitu, Pak. Main serbu, main ancurin, dan yang lainnya. Akhirnya kata amar ma'ruf nahi munkar tuh jadi apa? Jadi terkesan gimana ya?
keras. Ya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul, Masya Allah luar biasa Pak, bagus. Cuma misalnya kan kita sering melihat ada kumpulan pemuda yang semangat amar ma'ruf nahi mungkar, main hancurin ini, hancurin itu, jadi akhirnya kesannya jadi jelek Pak. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian, kata Rasulullah, sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, ya, berdakwah kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu beruntung. Berarti orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar nggak beruntung. Apalagi antum sebagai seorang kepala rumah tangga itu, Masya Allah. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar terhadap anak dan istri. Ya, jangan dibiarkan istrinya keluar pakai gincu, ya, pakai bedak kayak ondel-ondel. Dan jangan dibiarkan istrinya memperlihatkan auratnya, jangan. Ya, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, nasihatin istrinya. Cuma terkadang ya gitu Pak. Ya terkadang banyak suami itu di depan istrinya itu Hello Kitty, Pak. Di depan orang kayak singa, Masya Allah. Ya, di depan istrinya Hello Kitty. Istrinya dinasihatin sama suaminya, istrinya malah melotot sama dia. Suaminya langsung ketakutan. Padahal ya dalam masalah menegakkan agama Allah Pak, kita harus tegas Pak. Masalahnya ini masalahnya surga atau neraka. Antum ridho enggak istri antum masuk surga? Masuk surga ya, masuk neraka maksudnya. Antum ridho enggak istri antum masuk neraka? Enggak kan? Kalau kita enggak ridho, ya udah. Kita berusaha untuk masuk surga kok. Kita berumah tangga itu untuk masuk apa? Surga, bukan masuk neraka. Makanya kita penting suami dan istri ada amar ma'ruf nahi mungkar. Istri ya melihat suaminya nggak pergi ke masjid tanpa alasan. Istri harus ada ingkarun mungkar tuh. Ya. Bilang ke suaminya, kok kamu nggak pergi ke masjid sih? Kenapa alasannya? Ya, males nggak boleh gitu. Dosa loh. Laki-laki itu harus pergi ke masjid kalau sholat berjamaah. Sana pergi sana. Pahala kamu besar mas. Setiap langkah kamu itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Begitu Bu, ya. Jangan sampai ibu malah menggembosin suami, udah lama sholat sini aja jamaah sama saya. Akhirnya suaminya malah jadi apa? Malas pergi ke masjid. Ini nggak boleh. Ya. Kata beliau fi hadhil ayah bayanun annahu fardun 'alal kifayati la fardhu 'ain. Ayat ini menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, bukan fardu apa? Ain. Ya. Tapi bagi mereka yang melihat kemungkaran dan dia mampu mengingkarinya, maka jadi fardu buat dia. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubahlah dengan tangan, itu kekuasaan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Dan jika tidak mampu, kata Rasulullah SAW, ubahlah dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya apa? Iman. Ya.
Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, li'annahu qala wal takum minkum ummah. Karena Allah mengatakan hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah tidak mengatakan jadilah kalian semua amar ma'ruf nahi mungkar. Maka apabila sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur. Iya. Waqtussal falahu bil qa'imin al mubasyirin lah. Dan keberuntungan dan serta kesuksesan hanya untuk orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Maka kita berusaha, saudaraku, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling maslahat. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan mengikuti apa? Semangat, tidak boleh. Ya. Kalau cuma sebatas semangat aja, Pak, kayak angin ribut, Pak. Bukan merapihkan, tapi menghancurkan, Pak. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mathalul qa'im 'ala hududillah wal waqi' fiha wal mudahin fiha mathalu qaumin raqibu safinatan fa asaba ba'dhum asfalaha wa aw'araha wa syarraha wa asaba ba'dhum a'laha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw al-ma'a marru 'ala man fawqahum fa adawhum فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. Perumpamaan orang yang selalu berpegang kepada batasan-batasan Allah dengan orang yang melanggar batasan Allah, atau orang yang mudahin itu artinya apa? Membiarkan orang berbuat maksiat dan tak mau mengingkarinya karena apa? Enggak enak. Itu mudahin namanya. Bagaikan orang yang naik kapal. Ada yang di bawah, ada lagi yang di mana? Di atas. Yang di bawah, kalau mereka mau ngambil air harus ke atas dulu tuh. Sehingga mengganggu yang di atas. Kemudian yang di bawah berkata, udahlah kita bolongi aja nih kapal. Biar kita tidak mengganggu yang di mana? Yang di atas. Maka kalau yang di atas membiarkan yang di bawah bolong, tenggelam semuanya. Kalau yang di atas mengingkari yang di bawah, selamat seluruhnya. Subhanallah, di sini Nabi SAW mengumpamakan sama dengan manusia, Pak. Manusia itu ada yang di atas, siapa? Penguasa, para ulama, ya, orang-orang yang punya ilmu, yang punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada lagi yang di bawah, ini siapa? Mereka orang-orang pelaku maksiat ini, Pak. Ya. Maka kalau penguasanya, ulamanya diam 1000 bahasa, Pak, semuanya tenggelam. Semuanya akan Allah tenggelamkan. Ya, tanpa pandang bulu sudah. Tapi kalau penguasanya, ulamanya, mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, semuanya selamat. Masya Allah, akal Islam. Makanya ya akhi, ya, kita lihat di zaman sekarang, Pak, banyak bencana tidak? Yang kena bukan cuma orang pelaku maksiat loh, Pak. Orang soleh pun kena. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya tadi sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, penguasanya diam 1000 bahasa, bahkan terkadang penguasanya malah apa? Mendukung kemaksiatan. Ulamanya diam 1000 bahasa karena takut dijauhi orang, takut dibully dan yang lainnya. Atau disebut takut radikal. Takut disebut radikal misalnya. Maka jangan salahkan kalau Allah turunkan adab yang rata, Pak.
Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada adab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim kalian saja, tapi orang soleh pun kena. Kapan itu? Ketika, akhi, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal mereka mampu melakukannya. Maka saat itulah Allah akan ratakan azab semuanya, kena semuanya. Iya. Allah, maka dari itu Bapak sekalian, harus ada di antara kita, harus yang terus mengingatkan manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mengingatkan manusia tentang bahaya syirik, bahaya maksiat, memahamkan manusia terus, Pak. Masya Allah. Jangan pernah diam. Iya. Kata beliau, faslun fi maratibil inkar wa ba'du ma warada fih. Pasal tentang tingkatan-tingkatan mengingkari. Jadi yang namanya mengingkari itu Pak, ada tingkatan-tingkatannya. Waqad jaa fil haditsil masyhur min riwayat Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa ya di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan apa? Tangannya. Apa sih yang dimaksud dengan tangan? Kata para ulama, kekuasaan, Pak. Sesuai dengan kekuasaannya tentunya, Pak. Ya. Seorang bapak rumah tangga punya kekuasaan nggak di rumahnya? Punya. RT punya kekuasaan nggak di wilayahnya? RW punya kekuasaan nggak di wilayahnya? Camat, sesuai dengan kekuasaan masing-masing. Ya. Maka wajib tuh orang-orang yang punya kekuasaan beramar ma'ruf dengan kekuasaan tuh dengan tangan gitu, Pak. Ya. Fa in lam yastati, tapi jika dia mampu, kapan disebut tidak mampu? Disebut tidak mampu kalau ketika kita mengingkari malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Contoh misalnya kita melihat ada orang yang main judi, badannya gede-gede. Kita mau ngingkarin, kita badannya kecil. Waduh, kita bisa dipukulin ini. Akhirnya kita langsung pergi karena takut. Maka nggak masalah kita laporkan misalnya ke polisi. Pak, contoh ada yang lagi main itu. Kita minta bantuan kepada orang yang punya kekuasaan. Ya. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Tapi orang yang mengingkari dengan lisan pun juga harus punya apa? Kemampuan ilmu, tak? Ya. Punya kemampuan untuk menjelaskan. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada kepada Fir'aun, ya, Nabi Musa minta kepada Allah supaya saudaranya yang bernama Harun ikut diutus jadi rasul. Apa kata Nabi Musa? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Ya Allah, saudaraku Harun dia lebih fasih lisannya dariku, ya Allah. Karena kekurangan Nabi Musa, Bapak, kurang fasih kalau ngomong. Maka Allah pun kemudian menguatkan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kelebihan Nabi Harun apa, Pak? Fasih. Fasih itu apa, Pak? Kalau menjelaskan tuh orang mudah paham, tuh fasih namanya. Ya. Punya kemampuan untuk menyampaikan hujah. Itu namanya apa? Fasih. Ya. Itu penting. Jadi orang yang mengingkari dengan lisan, syaratnya apa? Syaratnya dia punya ilmu. Yang kedua apa? Fasih lisannya untuk menjelaskan.
Adapun kemudian mengingkari dengan lisan hanya sebatas dengan cacian, makian, itu namanya bukan mengingkari, Pak. Dasar kamu, ada babi lah, ada anjing lah, ada kunyuk lah, pokoknya kebun binatang keluar semua. Nah ini mah bukan amar ma'ruf, bukan ingkar mungkar, Pak. Ini namanya marah. Nasihati dengan baik-baik. Karena kan kata para ulama pada asalnya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan lemah lembut. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apa, Pak? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan ia mau takut, mau ingat atau takut. Masya Allah. Bayangkan, Pak, sama Fir'aun yang jelas-jelas togutnya, Pak. Disuruh ngomong apa? Lemah lembut, Masya Allah. Makanya kata para ulama, al-aslu fid da'wah, al-aslu fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar al-lin. Pada asalnya dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, gunakan apa? Lemah lembut, kelembutan. Iya. Coba, Pak, antum kalau mengingkari para pelacur dengan cara menghancurkan bangunannya, apakah kira-kira dengan cara seperti itu mereka kapok? Belum tentu, Pak. Kenyataan yang ada setelah dihancurkan, besoknya dapat bantuan bikin yang lebih mewah. Benar. Tapi ketika didekati dari hati ke hati, diingatkan tentang Allah, tentang tujuan hidupnya, banyak di antara mereka taubat loh, Pak. Ini pernah terjadi di tahun berapa tuh? Tahun 2018 kalau nggak salah. Mungkin saya juga pernah ceritakan di sini. Itu salah satu televisi yang di Indonesia yang terkenal ini ya, mau mengadakan buka bersama di tempat pelacuran. Itu para ustadz mundur semua, Pak. Namun subhanallah ada seorang ustadz memberanikan diri. Ya, bayangkan dakwah langsung di tempat apa? Pelacuran, Mas. Tahu sendiri kan pelacur-pelacur. Maka si ustadz ini pertama menjelaskan, pertemuan kedua belum ada pengaruh apa-apa. Pertemuan kedua mulai mereka senang, Pak. Sampai di antara mereka, Ustadz, demi Allah, baru kali ini saya mendengarkan ucapan salam. Ya, selama ini saya boro-boro tahu tentang salam, wala kalam, wala apa-apa. Sampai selesai Ramadan, banyak yang taubat. Banyak yang meninggalkan. Sampai akhirnya mereka sekarang alhamdulillah udah ngaji, bahkan ada yang udah bercadar, sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya gitu, Pak. Ketika pendekatannya dari hati ke hati, diketuk hatinya, diingatkan tentang kehidupannya, untuk apa kita hidup di dunia, banyak orang sadar. Tapi ketika kita dengan kekerasan hancurkan sana sini, banyak malah apa? Bukannya sadar, semakin mereka yakin bahwa memang Islam itu teroris, ya, radikal dan yang lainnya. Allahul musta'an. Ini saudaraku sekalian ya. Jadi penting ya kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar juga mengetahui ya caranya yang benar. Demikian saya kira cukup.